Nah, halo semua, kembali lagi ya. Jadi kemarin aku sudah jelasin tentang basic dari AutoCAD dan juga cara setting lembar kaca di AutoCAD itu seperti apa. Nah, sekarang kita mau mulai mengaplikasikan yang sudah kita pelajari untuk mulai menggambar gambar di AutoCAD, gambar yang sesungguhnya ya. Nah, untuk AutoCAD di kelas AutoCAD ini, gambar yang akan aku pakai atau aku contohkan gambar itu adalah rumah dua lantai, rumah bertingkat. Nah, jadi rumah itu kan gambarnya banyak ya. Kalau kalian mungkin ya sudah kerja, sudah tahu ya, sudah paham tentang gambar teknik, gambar bestek, shop drawing. Nah, tapi kalau mungkin yang masih mahasiswa, apalagi yang semester awal, jadi gambar teknik atau gambar bestek atau shop drawing itu ada banyak jenisnya ya. Biasanya kita bagi jadi beberapa bagian tuh. Ada gambar struktur, gambar detail, gambar tampak, gambar denah, dan juga gambar arsitektural. Nah, yang mau awal-awal aku bakal jelasin itu adalah gambar denah atau denah organisasi. Misalnya kalian pernah nggak misalnya waktu jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan di mana ada orang yang nawarin kalian beli rumah atau ada pameran rumah loh. Nah, kadang itu kan orang itu bagi-bagi selebaran yang berupa isinya itu biasanya denah atau tata ruang dari rumah itu. Layout lah, layoutnya. Jadi misalnya kamar tidurnya di sebelah mana, ukurannya berapa, kemudian ada berapa lantai, kemudian ada ruangan apa aja, misalnya kamar tidur, tempat kamar mandi, taman, dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan dengan denah organisasi. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang denah organisasi ini. Nah, ini aku bagi jadi 4 bagian ya. Dalam penggambaran suatu denah organisasi, ada 4 komponen yang harus kalian gambar. Itu adalah garis as, kemudian dinding, dimensi, dan juga keterangan gambar. Ya, 4 ini sebenarnya belum mencakup semua. Masih ada yang lain lagi seperti pintu, jendela, tangga. Cuman untuk yang awal-awal ini, pertama-tama ini aku bakal jelasin 4 ini dulu. Nah, jadi ini adalah contoh layout rumah yang akan kita gambar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ada lantai satu dan ada lantai duanya juga ya. Nah, seperti ini aku bakal jelasin untuk penggambarannya. Nah, tapi mungkin sebelum masuk ke penggambaran, aku bakal jelasin dulu seputar tentang garis as. Nah, ini aku buat layer dulu ya. Garis as, seperti yang aku sudah jelaskan kemarin, fungsi layar ini untuk apa. Nah, ini. Bayangkan misalnya kalian itu punya suatu kolom. Nah, misalnya kalian itu punya kolom, nah, suatu kolom di tengah seperti ini, dan kalian punya 2 kolom. Ke sebelah samping ya, 3 meter gitu. Ya, anggap aja misalnya ini dinding ya. Aku kasih motif dinding sekalian supaya lebih jelas ini tuh apa. Nah, aku kasih motif sekalian seperti yang aku jelasin kemarin ya. Edge ini untuk mengasih suatu motif. Nah, misalnya kalian tuh punya suatu kolom dan dinding seperti ini. Nah, misalnya kalian tuh punya gambar ini dan kalian mau nunjukin ini ke pelaksana atau ke mandor. Pak, tolong ini dibuatkan dinding dengan ukuran seperti ini. Nah, terus mandor kalian itu tanya, ini jarak kolom ke kolomnya berapa? Nah, kalian mau jawab itu jaraknya gimana? Ini tuh ada 3 opsi. Opsi pertama, kalian bisa kasih ukuran dari luar ke luar seperti ini. Opsi kedua, kalian bisa kasih tengah ke tengah seperti ini. Dan opsi ketiga, kalian bisa kasih bagian dalamnya ini. Nah, dan ini 3 angka yang berbeda ini cukup signifikan ya, dalam artian 15 cm ini. Ini kan jaraknya ada yang 2,85 meter, ada yang 3 meter, sama 3,15. Nah, kalian mau jawab yang mana? Ini kalau misalnya salah persepsi dan satu bangunan ini kalian nggak samakan, maksudnya perjanjiannya itu loh. Kalau kita ditanya jarak, kalian menentukan yang mana, tengah ke tengah, samping ke samping, atau luar ke luar. Ini bisa berakibat fatal juga ya. Nah, garis as itu membantu untuk hal ini juga.
biasanya kalau kita ditanya jarak, kita itu menjawabnya, oh jaraknya as ke as 3 meter, seperti itu. Atau ya misalnya kalau kita ngomong, oh bentang basisnya atau bukan as ke as, dalamnya itu 2,85. Nah itu kita harus jelas. Tapi kalau kita ngomongnya as itu adalah bagian tengahnya dari suatu struktur. Jadi misalnya juga di gambar ini, denah ini, yang aku input ada angka 5 meter, 3 meter, 3,5. Ini tuh adalah jarak dari as ke as ya. Jadi kita sepakat tuh, nanti misalnya kalian tuh punya suatu klien, ditanyain nanti dapurnya tuh luasnya berapa, atau ruang tamunya nih, luasnya tuh berapa. Nah, kalian bisa jawab, oh ruang tamunya itu as ke asnya 3,5 kali 3 meter. Nah, cuman mungkin kalau ke orang yang awam, nggak tahu as itu apa, kalian harus jelaskan juga, as itu dari tengah dinding ke tengah dinding. Karena hasilnya bisa beda nanti. Kalau misalnya mereka tuh nanti ngukur dari ujung dinding kiri ke ujung dinding kanan. Nah, kemudian setelah diukur, loh, ini loh jalannya nggak sampai 3,5. Kalian bisa dituduh korupsi nanti. Nah, kenapa kok bisa nggak 3,5? Karena kan kalau bangunan yang sudah jadi, ya kita nggak bisa ngitung as ke as. Pasti kan dari paling luar dinding ke paling luar dinding juga. Nah, misalnya dinding itu tebalnya 15 cm, berarti kan kita itu kayak ngurangin 3 meter, dikurangin 15 cm, 15 cm lagi. Jadi berapa itu? 300 dikurangi 30 ya, 270 cm, 2,7 meter. Nah, itu kan bakal beda nanti. Nah, jadi itu harus disepakati di awal dan dijelaskan di awal. Maksudnya jarak, maksudnya 3,5 meter atau 3 meter itu as ke as. Nah, misalnya ternyata yang punya rumah itu maunya 3,5 meter ini bentang besi, ya nanti as ke asnya harus kalian atur lagi. Jadi disesuaikan, ditambahkan 30 cm atau 15 cm kiri kanan. 7,5 cm kiri kanan, sorry, seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang garis as. Nah, cuman as ini juga sebenarnya bisa dibilang nggak sepenuhnya di tengah, selalu pas di tengah ya. Nah, maksudnya apa? Aku bakal contohkan di gambar nanti nih. Nah, jadi yang pertama-tama kita gambar dulu garis asnya ini. Nah, seperti ini. Mungkin untuk gambarnya ini aku copy dulu ya, supaya aku nggak usah bolak-balik ngelihatnya. Jadi bisa gambar ini bisa kalian screenshot aja, atau kalian bisa lihat di layar kalian yang lain, dan bisa di copy ke dalam gambar kalian. Nah, seperti ini. Ini untuk memudahkan penggambaran garis as ini. Nah, ini tinggal kita buat aja ya. Lurus dulu pakai line aja, atau pakai polyline bebas. Itu aku buat dulu 16 meter. Nah, satuan kita kan milimeter ya. Kemarin kan kita setting jadi milimeter. 16 ini kan 16 meter. Jadi ya 16 milimeter kita jadikan meter. Sorry, 16 meter jadikan milimeter itu berapa? Tinggal kita kalikan 1.000 ya. Jadi 16, 1.000. Nah, jadi jangan bingung waktu kita input jaraknya ini. Nah, yang ke bawah itu adalah 17 meter atau 17.000. Misalnya tinggal kita buat aja sambungkan. Nah, kemudian ini ada beberapa cara ya untuk pembuatan ini secara cepat ya. Kalau aku lebih senang itu kita pakai offset. Jadi misalnya ini kan sama semua nih, 2,5 meter semua kan. Aku tinggal offset aja, aku input 2.500 ke bawah. Nah, jadi nanti tinggal udah jadi satu garis, kemudian ini kan ada 4,5, 3,5 sama 3 ya. Nah, aku tinggal offset satu-satu aja. 4.500, offset lagi 3.500, dan offset lagi itu 3 meter atau 3.000. Nah, nanti sisanya yang kelebihan-kelebihan ini bisa dipotong. Ya, ini kalau kalian mau buat manual pakai garis biasa seperti ini sih sebenarnya nggak masalah ya. Cuman kan kita pakai cara yang kita itu paling cepatnya seperti apa. Mungkin kalau ada orang yang lebih cepat pakai line biasa, atau mungkin lebih cepat pakai di copy, ya itu nggak masalah. Yang penting kan kita hasil akhirnya gambarnya sesuai, dan mana yang kita paling nyaman dan paling cepat, ya itu yang nanti kita gunakan. Kalau aku udah terbiasa pakai offset, jadi aku menggambarnya pakai offset. Nah, kemudian ini aku offset lagi ke bawah, itu ada 3450 ya. Kemudian ini
Aku buat pakai line sekarang itu 3.500 ke bawah. Untuk lebarnya ini aku offset itu 3 meter, jadi 3.000. Ini tinggal pakai line biasa. Nah, yang ini bisa dihapus pakai tim. Nah, yang bawah ini nggak ada ukurannya, aku asumsikan 1 meter aja ya. 1 meter. Nah, kemudian ini aku offset 3 meter untuk ruangannya. Ya, ini gambar ini cuma sebagai contoh aja ya. Nanti misalnya kalian mau gambar pakai ukuran yang berbeda atau pakai layout yang berbeda, itu nggak masalah. Misalnya kalian mau nyoba-nyoba desain rumah kalian sendiri, ya itu nggak apa-apa ya, malah bagus ya kalian sekalian latihan gitu. Misalnya nanti kan kalian dapat rezeki mau bangun rumah sendiri. Nah, kalian mau coba-coba layout dulu di AutoCAD sini. Nah, ini bisa. Kalian atur aja mau sama tidurnya berapa, mau luasnya berapa, itu bisa kalian atur. Ini jaraknya sama 3 meter. Nah, bisa juga di-trim pakai cutting edge ini supaya lebih cepat motongnya. Nah, seperti ini ya. Dan di sini nggak ada. Ini aku offset lagi 2.000 untuk kamar mandinya. Kemudian offset 1.500 untuk lebarnya. Oh, ini agak kecil ya kamar mandinya ya. Cuman 1,5 meter. Cuman nggak apa-apa, kita menyesuaikan aja. Ini nggak ada garisnya. Yang di sebelah teras ini agak masuk dikit itu sekitar 50 cm. Nah, ini tinggal dibuat pakai line aja. Kemudian ada teras ya. Di bawah sini ada teras. Itu mungkin sekitar 1 meter. Kemudian di bagian sini ini ada halaman. Kita tarik garis. Dan yang di bawahnya teras ini halaman bawah ini itu ada 2.000 ya, 2.000 ke bawah, 2 meter. Nah, yang di sini sama ya, kita offset, ini kan 1 meter dan 2 meter. Berarti kita offset 3.000. Nah, seperti ini. Ini bisa aku sambungkan dulu pakai fillet. Oh, sorry, ini aku buat lem dulu ke sini satu, lalu disambungkan pakai fillet. Nah, di gambar sini kan garisnya itu ada lengkungannya ya. Ini kan karena ini tuh rumah di hook gitu loh, rumah di ujungan hook samping gitu. Nah, ini bisa kalian fillet, input aja radiusnya mungkin 2.000. Nah, tinggal kalian klik dua garisnya. Dan kita buat dua-duanya ya. Nah, jadi ada lengkungannya seperti ini. Kemudian yang belum tinggal apa? Yang teras ini ya. Ini kita buat aja sama 1,5 meter yang ini, 1.500. Tinggal kita sambungkan. Nah, kita sudah jadi untuk yang pertama ya. Sudah jadi garis as untuk yang lantai satu. Ya ini masih ada bagian-bagian yang belum kita gambar ya. Misalnya ada tangga ini, kemudian ada tangga yang di sini, ada pohonnya, ada mobilnya. Itu aku bakal jelaskan nanti. Yang penting kita gambar dulu garis asnya. Nah, kemudian setelah ada garis as, kita lanjutkan ke dinding. Nah, cuman untuk dinding, ini kalian harus hati-hati ya. Hati-hati kenapa? Nah, aku buat layar dulu, itu dinding lantai satu. Nah, untuk warnanya dibedakan ya. Jangan disamakan seperti garis as, kasih aja warna lain gitu. Nah, dinding itu kita kasih ketebalannya 15 cm ya. Dinding batal ketebalan 15 cm. Cara buatnya, dinding itu kan, kalau kalian lihat gambar ini, dinding itu kan punya ketebalan nih. Jadi ada di sebelah kiri kanannya garis as.
Nah, caranya supaya cepat itu gimana? Misalnya kalian buat satu-satu seperti ini, satu garis ini, kemudian kalian offset 75 kiri kanan. Nah, ini kan agak lama ya kalau kalian harus buat satu-satu seperti ini ya. Cara cepatnya, kalian bisa pakai perintah namanya multiline ini. Nah, kita pencet multiline, kita klik. Kemudian ini kan ada tulisan nih, justification, ada scale sama style. Nah, kita input dulu justification-nya 0. Scale-nya kita input 150 mili atau 15 cm. Untuk style ini nggak usah diganti ya. Style ini cuma untuk ganti sejenis font-nya itu loh, atau jenis garisnya. Nah, oh ya mungkin aku jelasin dulu sedikit ya tentang multiline itu. Nah, multiline fungsinya itu adalah membuat garis ganda. Kalau aku pakai justification 0, nah multiline-nya itu akan ada di atas sama bawahnya. Jadi garis yang kita pilih itu menjadi titik tengahnya. Kemudian ada juga justification yang lain selain 0, top, 0 sama, sorry, multiline. Nah, ada justification lain yaitu top sama bottom. Kalau top, misalnya aku lanjutkan di sini, top itu akan membuat garis yang kita pilih menjadi garis yang atas. Jadi garis yang kita gambar itu akan ada di bawahnya. Kalau yang bottom itu kebalikannya yang top. Garis yang kita pilih akan menjadi di bagian bawah, nah, dan garis yang kita gambar itu menjadi di atasnya. Seperti ini ya. Nah, untuk bagian dalam rumah ini kita kasih dinding, justification-nya pakai yang zero dulu. Nah, ini kita tinggal klik-klik aja ya. Dan enaknya multiline itu misalnya kita klik di persimpangannya ini, nah kita tarik itu otomatis dia langsung mengikuti bentuknya. Jadi bisa mempercepat pembuatan gambar. Nah, dibandingkan kalian offset satu-satu kan lama. Kalau pakai multiline ini bisa jauh lebih cepat untuk penggambaran dinding. Nah, seperti ini. Nah, yang di bagian dapur sini nggak ada dindingnya ya itu ya. Jadi kita sesuaikan aja. Tempat cuci ini seperti ini. Multiline. Ini tinggal kita buat aja untuk yang dalam rumah dulu. Nah, untuk yang bagian luar, ini yang tadi aku bilang kalian harus hati-hati. Bagian luar sini, kalian nggak bisa buat dinding itu dengan justification yang zero. Jadi di tengah-tengah seperti ini nggak boleh ya. Kita tuh harus buat pakai yang top. Nah, kita buatnya seperti ini untuk dinding bagian luar. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih kenapa kok kita buatnya harus seperti ini untuk dinding bagian luar? Kenapa kok kita nggak boleh pakai yang bottom, yang zero? Nah, mungkin kalau ada yang bisa nebak, bisa tulis di kolom komen ya. Kenapa kok kita nggak boleh pakai yang zero, harus pakai yang bottom seperti ini? Nah, aku jelasin ya. Jadi, aku matiin dulu layarnya sebentar. Nah, garis as yang sudah digambar tadi, ini tuh adalah kafling tanah kita. Nah, kalau kita ngomong kafling tanah yang kita punya, jadi di daerah di luarnya kafling tanah, yang daerah, sorry, daerah atasnya tanah kita itu, dinding tak matiin dulu, aku pakai yang garis as. Nah, ini mungkin aku offset dulu sebentar. Aku join dulu ya untuk membantu menjelaskan. Sebentar join. Aku offset 500. Nah, jadi di bagian luarnya garis as yang sudah aku gambar, ini tuh adalah udah bukan tanahnya punya kita. Yang aku AC ini udah bukan tanah punya kita. Kalau misalnya kita buat dinding itu melebihi tadi kayak gini, nah kita itu ngelebihi tanah yang kita punya gitu loh. Kayak gampangannya kita ngambil tanah tetangga. Kita ngambil tanahnya tetangga itu sebesar
sekitar 7,5 cm. Ya, 7,5 cm kalian kalikan aja dengan tadi jaraknya berapa? 16 kali 17 meter. Kalian kalikan kelilingnya. Nah, misalnya tanah di daerah yang padat, 1 meter perseginya bisa sampai jutaan. Nah, itu kan kalau kalian melebihi tanah yang kalian punya, kalian bangun dinding di atas tanah yang kalian punya. Melebihi maksudnya, melebihi di atas tanah yang kalian punya. Ya bisa dibilang kalian itu mencuri ya, mencuri tanah milik orang lain. Dan misalnya tadi jatuh meternya jutaan, ya kalian tuh bisa nyuri sampai belasan puluhan juta. Nah, jadi untuk menghindari hal itu, yang di bagian atas ini, di luar ini, kita gambar dindingnya. Itu harus di dalamnya. Makanya justification dari multiline, kita nggak boleh pakai yang zero. Nah, cuman walaupun garis as ini bukan di tengah-tengahnya, yang di bagian luar ini tetap kita kasih nama garis as. Nah, jadi juga kenapa kita kasih nama garis as dan itu sebagai acuan, yaitu karena memang garis as ini penting ya. Jadi as itu sebenarnya nggak selalu di tengah. Jadi tergantung gambarnya, tapi yang penting gambarnya itu jelas aja. Maksudnya jelas itu ya jarak yang kita input di sini itu pokoknya as ke as. Tapi asnya bisa jadi di tengah, bisa jadi di ujung. Kayak misalnya gambar ini aku zoom dikit. Nah ini kan di tengah-tengahnya dinding nih asnya. Tapi yang di sini itu di luar. Nah yang penting itu gambarnya kita jelas, pokoknya jaraknya itu as ke as. Nah tinggal asnya di mana itu tinggal kita lihat lagi. Nah seperti itu untuk penggambaran dinding ya. Oh ya, ini kan ada yang belum nih, yang melengkung ini. Cara buat dinding lengkungnya seperti apa? Nah, gampang aja. Kalian bisa klik offset. Nah, ini aku bisa klik copy sekali dulu. Untuk yang lengkungannya ini aja, aku copy. Satu kali di tempat yang sama ya. Jadi didobelin. Nah, tapi layarnya aku ganti jadi dinding lantai satu. Jadi garis ini menjadi layar dinding lantai satu ya. Kemudian tinggal kalian offset aja sebesar 15 cm atau 150 mili. Nah, itu udah jadi dinding lengkung seperti ini. Nah, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, aku kasih waktu 1 menit ya untuk kalian ngetik di kolom komentar. Nah, 1 menitnya sudah selesai ya, jadi aku lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian dimensi. Ya, ini untuk contoh gambarnya, aku gambarkan yang lantai satu aja ya. Nanti lantai dua bisa kalian coba gambar sendiri sebagai latihan. Oh ya, tapi sebelum masuk ke dimensi, aku ajarin dulu cara ngerapiin gambar ini. Ini, dindingnya ini kan masih agak nabrak-nabrak gini kan. Nah, cara ngerapiinnya, kalian bisa select dulu semuanya ini. Garis asnya bisa dimatiin dulu aja deh layarnya. Nah, jadi cuma dinding ini kalian select semua, kalian klik explode. Jadi multiline itu kalau kalian edit pakai time atau dipotong itu nggak bisa, karena ada dua garis yang jadi satu. Itu harus dipecah dulu pakai explode. Nah, kalau sudah, ini kita bisa pakai perintah time, kita potong garis-garisnya, jadi supaya lebih rapi seperti ini. Nah, ini tinggal kita klik aja sekali-sekali. Ini juga. Jadi dibuat pokoknya garisnya itu seperti nyambung ya untuk dinding-dindingnya ini. Nah,
Itu nanti bisa dirapikan satu persatu. Ya kalau yang ini nggak ada cara cepatnya ya, memang harus manual satu-satu gini ya. Untuk yang dinding ini tinggal di time aja, tapi kan cepat satu-satu gini cepat kok ini. Seperti ini bisa di time. Nah gini ya, tinggal dipotong satu-satu aja. Dan ini misalnya ada yang belum ketutup, bisa ditutup manual pakai line. Nah seperti ini. Begitu. Nah, nah gini nanti mungkin kalau ada yang masih belum rapi, masih ada yang kelewatan, bisa kalian rapikan juga ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke pembagian dimensi. Aku buat lagi layer itu dimensi. Untuk warnanya bebas ya pakai apa, yang penting kelihatan. Nah, untuk dimensi, kemarin kan aku sudah buat beberapa ya. Ada dimensi 200, ada 500, ada juga yang ya cuma dua itu sih, 200, 500. Nanti kalian bisa buat lagi yang 1000, mungkin tergantung kebutuhan. Nah, untuk dimensi, untuk bagian denah ini, itu kita kemarin sepakati pakai yang penyajiannya itu dalam metal ya. Kemarin kan aku sudah jelasin tuh gimana caranya kita setting supaya displaynya itu bisa kelihatan meter, bisa kelihatan milimeter. Misalnya ini nih, aku input yang milimeter, aku ulangi dikit. Nah, misalnya ini, nah itu kan kelihatannya 3500 ya. Sedangkan yang ini tadi kan kelihatannya kan 3. Nah, untuk denah organisasi ini, itu kita sepakati penyajiannya pakai dalam ukuran meter ya, satuannya meter. Nah, jadi kita tinggal bayi aja pakai linear ini, kita klik satu-satu. Nah, dan jangan lupa untuk dimensi, kita buat garisnya itu harus lurus seperti ini, sejajar seperti ini. Nah, kemudian setiap apa kita ngasih ukuran ini, ya itu pokoknya garis dalam dimensi ini, ukuran dalam dimensi. Ini tuh harus menggambarkan sesuatu. Maksudnya gimana? Ya ini, 3 meter ini kan menggambarkan lebar dari ruangan ini 3 meter. Misalnya kalian input dimensi di tengah-tengah seperti ini, 1 meter, 1,02 ini, ya ini angka ini tuh nggak menunjukkan apa-apa itu. Jadi ini nggak usah dikasih, kita kasih yang memang menunjukkan aja. Nah, misalnya ini juga nih. Ini kan kita nggak tahu jaraknya berapa, bisa kita lengkapi di sini. Kita tarik ke atas, oh 0,5 meter. Nah, seperti itu. Kemudian yang di ujung-ujung sini kita kasih juga. Nah, ini 2,5 meter. Di sini juga. Ya, yang paling umum itu sebenarnya dari ruangan ke ruangan ya. As ke asnya ruangan itu berapa itu yang paling umum. Sama totalannya. Jadi panjang total ruang rumah ini itu berapa. Nah, itu yang paling umum. Nah, seperti ini juga kita kasih ya. Untuk yang lengkung ini kita kasihnya di ujung aja seperti ini. Nah, 16. Nah, ini juga bisa kita kasih. Ya, untuk yang nabrak-nabrak gini nggak apa-apa ya. Kita kasihnya atas bawah gini nggak masalah. Nah, tapi kalau yang di sini, nah, terus ini penyajian itu ada dua gaya ya. Bisa kalian kasih di sampingnya gini supaya lebih jelas. Tapi bisa juga, ini tuh kalian kasihnya di luarnya, tetap tetap di luar seperti ini. Nah, ini juga bisa. Ini ada dua style penyajian memang kan. Ini tergantung preferensi kalian. Kalian mau yang seperti apa. Nah, misalnya ini aku tambahkan lagi.
Nah, ini kemudian aku move supaya sama dan dipaskan. Nah, seperti ini sih untuk pemberian dimensi. Nah, selanjutnya setelah dimensi, kita kasih keterangan. Nah, kita buat lagi layer keterangan. Jadi kita sudah buat ada 3 komponen ya. Ada garis as, ada dinding, ada dimensi. Nah, sekarang kita lanjut ke keterangan. Untuk warna ini bebas, tapi kalau bisa warna yang muda ya, supaya kelihatan gitu. Nah, ini kita teks. Kita kan kemarin juga sudah buat beberapa ukuran ya. Kita pakai aja yang kita coba yang 500. Kira-kira pas nggak nih 500 ya? Ini tempat tuh ya, untuk gambar di teknik sipil, kita itu ada istilahnya tuh tulisan huruf teknik. Ya, itu kita gambar, kita tulisnya tuh pakai huruf kapital semua. Nah, aku nggak tahu itu tuh aturan yang disepakati secara apa ya, secara SNI atau enggak. Cuman umumnya untuk gambar teknik itu kita buatnya tuh pakai kapital semua seperti ini. Nah, ini jangan lupa dikasih keterangan di bawahnya ini ya. Ada minus 0,005. Kemudian misalnya di bagian tengah sini, misalnya ini dulu deh. Untuk ngedit teks ini, jadi cara cepatnya itu sebenarnya bisa 2 cara. Kalian bisa buat lagi pakai teks satu seperti ini, terus kalian ketik aja, atau kalian bisa copy, misalnya ini aku copy beberapa ya. Misalnya di sini, di sini, di sini. Nah ini bisa seperti ini, kemudian kalian tinggal klik aja TE atau text edit ini. Nah, kalian tinggal klik teks yang mau kalian edit. Misalnya ini ya uang makan, kemudian plus minus 0,00. Nah, arti dari angka minus 0,05 plus minus 0,00 ini tuh adalah elevasi. Elevasi itu ketinggian. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan kamar mandi kalian, kamar mandi itu pasti dibuat lebih rendah daripada ruangan di sebelahnya. Tujuannya untuk apa? Ya supaya waktu kalian mandi, airnya itu nggak masuk ke ruangan sebelahnya. Bayangin aja misal elevasinya itu sama, misalnya sama-sama di ketinggian 0 cm. Ya kalau ada air, bisa masuk lewat bawahnya pintu. Nanti ruangan sebelahnya itu bisa bocor atau ngembes. Ya. Nah, jadi biasanya kita turunkan ya sekitar 5 cm. Biasanya yang diturunkan itu tempat-tempat yang basah. Kayak misalnya kamar mandi, tempat cuci, teras, halaman. Nah, itu biasanya kita turunkan dikit. Seperti itu ya. Oh ya, tadi untuk ngasih tulisan plus minus, itu kalian bisa masuk ke simbol, kemudian bisa klik yang plus minus ini ya. Atau kalau cara cepatnya, kalian bisa klik yang di sebelah kanannya ini. Ini tuh shortcutnya. Kan ada pasan-pasan P, pasan-pasan C. Itu misalnya kalian ketik di sini, pasan-pasan P. Nah, itu akan langsung jadi plus minus. Seperti itu. Nah, ini kita edit-edit ya, disesuaikan aja kamar anak 2. Plus minus 0,00. Ini juga, apa ini, ruang tamu, plus 0,45. Ya, ini untuk rumah ini, itu istilahnya banyak mainan elevasinya ya. Jadi rumah ini naik turun ya. Soalnya di sini kan kalau kalian perhatikan kan ada tangga nih. Ini ada tangga juga. Dan di ruang tamu ke ruang tengah ini ada tangganya juga. Jadi ya ini kayak rumah zaman sekarang biasanya memang ada arsitek yang senang seperti ini sih. Jadi ada permainan di elevasinya supaya lebih menarik rumahnya. Plus minus. Ya ini kita sesuaikan aja ya. Ya misalnya ukurannya terlalu besar gini ya kita bisa kecilkan dikit ya. Untuk teksnya kita kecilkan dikit. Nah seperti ini misalnya.
Untuk alignment-nya kita kasih di tengah ya. Nah, ini aku copy aja supaya ngeditnya lebih cepat ya. Tinggal dua jadi tiga. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembagian keterangan. Sisanya tinggal apa ini? Dah teras belakang sini, dapur, teras sini, halaman, teras ini, dan halaman ini ya. Sama taman ini. Ada ini tinggal diedit aja satu-satu ya, disesuaikan dapur. Nah, ini tinggal di move aja ya, disesuaikan supaya lebih pas. Ini apa teras belakang, kita turunkan 10 cm. Oh, ini agak kebesaran, dikecilin dikit. Kemudian ini, oh ini tempat cuci udah betul. Nah, ini teras. Teras minus 0,05. Aku kecilin dikit juga, jadi 300 aja. Ini jadi halaman ya, halaman minus 0,05. 0,5. Ya, ini nanti di bagian teras ini juga butuh tangga lagi satu ya. Karena ini kan dari halaman 50 cm ke 5 cm. Ini butuh tangga ini. Nanti kita tambahkan tangga. Nah, ini mungkin kalau lebih rapi, itu bisa di-rotate. Nah, supaya lebih pas ke bagian dalamnya sini. Nah, seperti ini. Ini juga dikasih teras plus 0,45. 0,40. Dikecilin juga jadi 300. Misalnya tinggal tiga ini ya, itu halaman plus 0,35. Kemudian ini taman ini minus 0,4. Oh, justification-nya ganti tengah dulu. Ini juga, nah sama yang ini. Minus 0,4. Nah, seperti ini. Ya, misal penjelasanku terlalu cepat, kalian ada yang kelewatan, bisa ditanyakan aja ya di kolom komentar. Nanti aku bakal jelasin mana yang kalian kelewatan atau yang masih bingung gitu. Gitu. Ini aku tinggal rapikan aja, di move, dipindah. Nah, ini udah semua ya. Tinggal ini aja kamar mandi ini. Aku tulis KM aja ya, kamar mandi minus 0,05, 5 cm. Nah, sudah semua. Nah, mungkin sampai situ dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Aku kasih waktu 1 menit dari sekarang. Sebentar. Nah, bisa kalian tanyakan.
Nah, sudah 1 menit ya. Aku lanjutkan lagi untuk bagian yang ketiga sekarang. Ini pembuatan kop gambar, tapi ini sebenarnya opsional ya. Kadang kita butuh pakai, kadang kita nggak pakai. Nah, aku contohkan dulu, misalnya kalian pakai. Ini biasanya untuk pembuatan kop gambar. Itu kita buat sesuai dengan ukuran kertasnya. Misalnya untuk ukuran A4, A4 itu kan sekitar 29,7 cm kali 21 cm ya. Jadi kita buat aja, aku buat layar lagi dulu, itu kop gambar. Nah, aku buat pakai putih aja. Nah ini, kita buat ukuran 297 cm, jadi mili ya. 29,7 cm, jadi milimeter 297. Ini kita koma 210. Nah, cuman ini skalanya kita harus satu ya. Ini kan skalanya 1:100 ya. Jadi, kata sini yang kita buat ini juga kita harus jadikan 1:100 juga. Jadi ini skalanya kita besarkan jadi 100 kali lipat, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian ini bisa kita offset, itu sekitar 30 ke dalam, atau kita offset 100 deh, kita offset 100 ke dalam. Nah, sisanya ini aku explode dulu. Itu bisa aku offset di offset 3 meter, 3.000. Nah, sisanya ini tinggal sesuai kebutuhan. Kalian mau kasih apa aja. Nah, ini misalnya, oh ya, sekarang aku ngajarin juga, ini kan satu garis luar seperti ini. Misalnya aku mau potong di sini, garisnya ini, itu bisa pakai perintah ini, break at point. Ini kalian klik sekali dan pilih garis yang ini. Nah, nanti otomatis garis ini tuh akan terpecah jadi 2 bagian. Tujuannya itu supaya kita memudahkan untuk mengoffset ke bawah seperti ini. Nah, ini kita offset 1 meter untuk ngasih keterangan. Kemudian yang bawah ini juga ya, kita bisa break point juga. Nah, di sini. Nah, sisanya tinggal kalian bisa buat sesuai kebutuhan ya. Biasanya setiap kontraktor itu punya formatnya sendiri-sendiri. Tergantung kebutuhannya. Misalnya lembar keberapa, digambar oleh siapa, approval siapa aja. Nah, itu nanti bisa disesuaikan aja. Ini misalnya aku buat beberapa ya, jadi setiap 2,5 meter gini, aku buat 2 ke atas, 3 ke atas gini, dan aku offset lagi 750 ke bawah sekarang untuk ngasih keterangan tabelnya ini. Nah, ini bisa itu halaman keberapa, ini mungkin bisa tanggal atau skala, ini mungkin bisa tanda tangan, jadi ada dua pihak, tanda tangan kontraktor sama arsitek mungkin, atau sama owner. Ya, yang di atas ini mungkin biasanya logo sih, logo dari kontraktornya gitu, yang di sini. Atau bisa juga dikasih judul gambarnya nanti di sini. Nah, nanti di sini itu biasanya keterangan. Jadi keterangan yang dipakai itu apa aja. Misalnya materialnya menggunakan apa, kemudian skalanya berapa, kalian bisa input di sebelah sini. Nah, seperti itu ya. Nah, cuman kadang juga, misalnya aku go dulu, kadang kertas yang kita buat itu tuh nggak cukup. Nggak cukup ini maksudnya gimana ini? Ini kan kertas kita 4 skala 1:100 nih, jadi 29.700. Nah, gambar yang sudah dibuat tadi, ini misalnya aku copy dulu, nah, ini aku klik dulu ya, jadi satu. Nah, ini aku masukkan ke kertas A4 itu nggak cukup. Nah, ini ya mungkin bisa diakali dikit ya. Jadi misalnya ini kalau di tengah gini, eh, klik dulu dimensinya ada yang kecantol tadi.
Ya, mungkin ini bisa diakalinya itu angka 16-nya ini bisa dibawahkan dikit gini. Ya, yang sini juga, atau ini nggak usah deh, karena kan sudah ada yang di atas ya. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita plot aja. Kita buat jadi DWG itu PDF, A4, nah, kita plotnya yang dalam aja. Atau kita plot yang luar deh, jadi nanti sebagai margin dalamnya itu. Nah, kemudian jangan fit to paper ya, kalau kita mau buat yang akurat, kita buatnya ya 1:100. Sorry. Nah, kalau sudah, bisa kita coba lihat dulu pakai preview. Nah, nanti jadi pas ya. Ini karena kita buat 1:100 agak nambah dikit gini, kita kita bisa atur lagi. Yang ininya mungkin kurang pas dikit. Ini center to plot sudah oke. Nah, kita buatnya gini aja, apply to layout. Nah, gini ya. Kalau sudah, bisa kita oke. Ya, ini mungkin skalanya agak nggak pas dikit ya, tadi 1:100-nya. Jadi kalau besaran, nanti bisa kita atur lagi. Coba 1:100 dulu. Kalau sudah, kalau mau dibuat hitam putih, kita pakai yang monochrome atau grayscale ya. Kalau sudah tinggal di oke, misalnya aku buat aja contoh ini. Nah, nanti kalau sudah, hasil plotnya seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, ini mungkin karena tadi ukurannya agak nggak pas, jadi agak nambah-nambah dikit ya gambarnya kepotong gitu. Nah, nanti bisa kita adjust lagi gitu. Mungkin skalanya bisa dikecilkan, ya atau dipaskan lagi lah gitu. Oke, sampai situ dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Nanti aku bakal bahas di kelas yang setelah ini ya. Oke, thank you semua.